Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Ini adalah kisah Tasripin, pria asal Semarang berharta 7 triliun yang kaya raya dari hanya jualan kulit hewan, bisnis penjagalan dan es batu. Dengan harta sebesar itu dia jadi salah satu crazy rich Indonesia di masa penjajahan Belanda. Tasripin diperkirakan lahir di tahun 1834. Tak banyak cerita dia dari masa kecil sampai pandai berbisnis. Namun, satu hal pasti adalah fakta bahwa dia tumbuh besar di Semarang ketika sektor perdagangan sedang bergeliat. Tidak seperti orang lain, Tasripin jadi salah satu kaum pribumi yang bisa memanfaatkan momentum ini untuk membangun bisnis dan memupuk kekayaan. Semasa hidupnya, Tasripin diketahui memiliki 3 lini bisnis. Pertama, bisnis kulit hewan. Kulit hewan ini dipergunakan untuk pembuatan kulit tas dan sepatu yang sangat digemari pada masanya. Tokoh pers era kolonial Tirto Adisurjo, Tasripin adalah pengusaha kulit termasyhur di Semarang. Usaha Tasripin tercatat jadi salah satu serikat dagang milik kaum pribumi yang sukses meski belum tercatat sebagai badan hukum. Kedua, berkaitan dengan bisnis kulit, Tasripin juga punya usaha penjagalan hewan. Dalam laporan The Lokomotif tanggal 21 Maret tahun 1902, dia tercatat memiliki rumah potong hewan di daerah Karangbidara dan Kampung Beduk, Semarang. Kepemilikan rumah potong hewan tentu memudahkan langkah Tasripin berbisnis. Pasalnya, dia jadi bisa mudah mengakses kulit-kulit dari domba, kerbau dan sapi untuk keperluan pengolahan kulit. Ketiga, bisnis es batu. Memang terkesan remeh jika dilihat dari masa kini. Namun, jangan lupa kalau di zaman dahulu tidak ada kulkas. Jadi, es batu ketika itu adalah primadona yang berguna bagi masyarakat di iklim tropis. Akibatnya es batu Tasripin laris manis di pasaran, pabrik es Tasripin berdiri di daerah Ungaran, Semarang. Pada akhirnya, ketiga bisnis tersebut membuat Tasripin kaya raya. Setiap bulannya dia bisa mendapat 30–40 ribu gulden. Alhasil, dia dan keluarganya punya banyak rumah dan tanah di beberapa wilayah Semarang. Dia tercatat juga pernah memiliki emas dan banyak surat berharga lain. Jejak Tasripin harus berakhir pada 1919. Di tahun itu dia wafat dan kabar berpulangnya menjadi bahan berita banyak media. Salah satu sorotan kepadanya adalah soal kekayaan. Harta kekayaan Tasripin dikonfirmasi oleh saudaranya mencapai 45 juta gulden. Sebagai perbandingan, di zaman itu harga 1 liter beras hanya 6 sen. Jadi dengan uang 45 juta gulden, Tasripin bisa membeli 750 juta liter beras. Jika hari ini 1 liter beras harganya 10 rupiah, maka nilai harta Tasripin kala itu setara 7 triliun rupiah di masa kini. Tentu saja, tak semua orang di masa kolonial bisa seperti itu. Orang Belanda atau Eropa pun jarang yang bergelimang harta. Apalagi masyarakat pribumi yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Atas dasar inilah, Tasripin dianggap orang terpandang dan jadi salah satu crazy rich di masa kolonial. Beberapa sumber menyebut seluruh bisnis diteruskan keluarganya. Dalam penelusuran, bisnis Tasripin masih eksis di era setelah kemerdekaan. Namun, setelah itu tak ada lagi kabar soal bisnisnya, termasuk soal kemana larinya seluruh harta kekayaannya. Kisah Tasripin, konglomerat Semarang yang ditakuti serdadu Belanda gara-gara uang koin Ratu Willem. Tasripin dikenal sebagai konglomerat pengusaha kulit dengan harta yang tersebar di berbagai wilayah Semarang pada masa penjajahan kolonial Belanda. Tasripin dikenal sebagai konglomerat pengusaha kulit dengan harta yang tersebar di berbagai wilayah Semarang pada masa penjajahan kolonial Belanda. Saking kayanya, Tasripin juga terkenal sebagai legenda tuan tanah. Tasripin lahir di daerah Semarang Timur 4 tahun setelah Perang Jawa berakhir, atau pada 1834. Hingga kini, tanah peninggalan Tasripin masih banyak. Di antaranya di kawasan Kulitan Jalan MT Haryono Kota Semarang, sepanjang Jalan Pemuda, serta kampung-kampung Jalan Mataram. Di kawasan Kulitan, mayoritas rumahnya masih milik Tasripin. Masih ada rumah yang coraknya Melayu, campuran arsitektur kolonial. Rumah bercorak campuran Melayu dan kolonial Belanda terlihat di Kampung Kulitan, Jagalan, Mataram, Semarang. Ciri khas bangunannya berupa 3 daun pintu di beranda rumah. Tasripin membeli sejumlah tanah dari orang-orang Belanda untuk mengembangkan bisnisnya.
Ia mempunyai rumah di daerah Jeruk Kingkit, Kampung Kulitan, Pederesan, Wotrau, Gendingan, dan lainnya. Sebagian tanahnya juga digunakan untuk tempat tinggal para pekerjanya yang berasal dari pinggiran Semarang, ungkap penggiat sejarah Semarang, Sri Buntoro beberapa waktu lalu. Pada 1919, koran Algemin Handelsblad memuat kekayaan Tasripin mencapai 45 juta gulden. Sedangkan rata-rata per bulannya omsetnya diperkirakan antara 35.000 hingga 40.000 gulden. Tasripin disebut dalam koran The Lokomotif 1902 mengantongi izin untuk menyembelih hewan ternak di tempat penjagalannya di Kampung Beduk. Kulit hewan ternak yang disembelih kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan wayang kulit. Saat itu, Tasripin mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor. Selain di bidang kulit, bisnis Tasripin juga merambah kopra, kapas, hingga properti, awalnya pengusaha penyamakan kulit kambing dan sapi. Lalu usaha kopra, kapas, properti rumah, di Jalan Kolonel Sugiono, Pemuda dan Mataram. Tasripin pun memiliki kapal untuk mengirim kopra kapas ke negara-negara Asia saat pelabuhannya masih ada di sepanjang Kali Semarang. Karena kaya raya, Tasripin pun dikenal dekat dengan Ratu Belanda Willem alias Wilhelmina. Sejumlah uang koin diberikan Ratu kepada Tasripin. Pada kedua sisinya bergambar wajah Ratu Willem. Atas pemberian hadiah itu, ia kemudian memasang beberapa uang koin hadiah Ratu Willem di lantai rumahnya. Ia orang Jawa yang ditakuti Belanda. Serdadu Belanda tidak berani masuk ke rumahnya. Serdadu itu melihat ada gambar Ratu Belanda di lantai rumahnya. Kalau dia injak sama saja melecehkan simbol negaranya. Tasripin wafat pada tanggal 9 Agustus tahun 1919, pada usia 85 tahun. Hal itu dimuat di koran Batavia Nieuwsblad 1919. Tasripin juga mempunyai beberapa istri, anaknya antara lain bernama Ahmad Tasan yang mengalami masa-masa munculnya Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian menjadi Sarekat Islam. Setelah kematian Ahmad Tasan, bisnis keturunan Tasripin masih berjalan meskipun popularitasnya menurun. Sekitar 1950-an, sebuah badan usaha bernama Tasripin Concern masih ada di Semarang. Masjid Tasripin di kawasan Kampung Kulitan ada masjid tingkat 2 bercat hijau itu berdiri kokoh. Masjid bernama Atakwa itu merupakan saksi sejarah kejayaan Tasripin, warga pribumi terkaya di kota Semarang pada zaman penjajahan Belanda. Masjid Atakwa atau yang lebih dikenal warga dengan sebutan Masjid Tasripin ini menjadi salah satu bangunan bersejarah di kota Semarang. Menurut keterangan warga sekitar, masjid tersebut dibangun oleh Tasripin sebagai tempat beribadah keluarganya juga para pekerjanya. Masjid ini dulunya hanya sebuah langgar atau musala kecil yang terbuat dari kayu jati dengan tingkat 2. Bagian bawah untuk wudhu, sementara bagian atas untuk salat dan kegiatan ibadah lainnya. Masih segar di benak Mariman salah seorang warga, saat ia kecil dulu sering mengaji di langgar milik Tasripin itu. Bahkan, hampir setiap malam dia bersama anak-anak kecil seisiannya sering tidur di langgar setelah acara mengaji selesai, sekitar tahun 1952 dan langgar ini sudah berdiri. Saat saya kecil sering mengaji di sini bersama kawan-kawan saya. Awalnya masjid waktu itu hanya sebuah langgar kecil dengan bahan bangunan dari kayu jati. Masjid seperti ini, dulunya hanya sebuah langgar kecil berukuran sekitar 4 kali 8 meter. Saya sendiri kurang tahu kapan langgar ini dibangun oleh Eyang Tasripin. Namun dari cerita yang saya dengar, kira-kira langgar dibangun sekitar tahun 1825. Pembangunan langgar itu dilakukan Tasripin sebagai tempat ibadah keluarganya. Sebab, seluruh keluarga Tasripin tinggal dalam satu kompleks yakni di sekitar Kampung Kulitan, Kota Semarang. Langgar ini waktu itu juga diperuntukkan bagi para pekerja atau buruh pabrik kulit milik Eyang saya, karena waktu itu Eyang memiliki pekerja yang cukup banyak untuk mengelola usahanya dari berbagai daerah di sekitar Semarang. Sekitar tahun 1998 tepatnya saat krisis moneter, langgar Tasripin tersebut mengalami pemugaran. Setelah pemugaran itu, hampir semua bangunan di tempat itu sudah tidak asli lagi. Setelah renovasi itu hampir semuanya dipugar, yang asli saat ini hanya beberapa saja seperti beduk dan kentongan masjid. Benda itu masih asli sejak langgar ini dibangun hingga sekarang, usianya ya ratusan tahun. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda.
Sampai jumpa di video berikutnya.